Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam, ibadah sholat 5 waktu merupakan perkara wajib yang harus dilakukan. Tingginya kedudukan sholat ini bagi kaum muslimin sampai diibaratkan bahwa sholat adalah tiang agama. Dari Muaz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menggambarkan pentingnya sholat dalam Islam. Mengingat pentingnya sholat ini, maka kita sebagai umat Islam tidak seharusnya melaksanakan ibadah sholat dengan asal-asalan. Kita harus melaksanakan sholat dengan ikhlas dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak dari kita yang masih sulit untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Untuk bisa mencapai kekhusyuan dalam sholat memanglah tidak mudah. Namun dengan terus mencoba fokus dan ikhlas dalam sholat, sedikit demi sedikit kita bisa merasakan nikmatnya menghadap Sang Pencipta. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Berikut rangkuman cara agar khusyuk dalam sholat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan komen. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang. Menyempurnakan wudhu. Cara khusyuk dalam sholat yang pertama adalah menyempurnakan wudhu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh bersama dengan para sahabat dan beliau membaca surat Ar-Rum dalam sholat tersebut. Lalu beliau mengalami gangguan dalam bacaannya. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya ada yang mengganggu kami dalam bacaan Al-Quran kami. Karena sesungguhnya ada beberapa kaum dari kalangan kalian yang sholat bersama kita, tetapi tidak berwudu dengan baik. Maka siapa saja yang dari kalian yang ikut sholat bersama kami, hendaklah terlebih dahulu berwudu dengan baik. Hadis riwayat Hasan. Mengerjakan sholat dengan benar. Cara khusyuk dalam sholat yang kedua adalah mengerjakan sholat dengan benar. Ketika ingin mengerjakan ibadah sholat dengan khusyuk, kita perlu mengerjakan dengan benar. Dengan benar ini maksudnya kita mengerjakan sholat sesuai tuntunan yang diajarkan, dikerjakan dengan tuma'ninah dan tidak terburu-buru, dan dengan niat yang ikhlas. Memahami bacaan sholat. Cara khusyuk dalam sholat yang ketiga adalah dengan memahami makna bacaan sholat. Jika kita ingin mendapatkan perasaan khusyuk dalam sholat, kita bisa mencoba memahami arti bacaan sholat. Dengan memahami bacaan sholat, kita bisa menghayati setiap ucapan yang kita ucapkan, dan pikiran kita juga bisa lebih fokus dalam sholat. Meningkatkan fokus. Cara khusyuk dalam sholat yang keempat adalah dengan meningkatkan fokus saat melaksanakan sholat. Tujukan pandangan ke tempat sujud. Tahan godaan untuk melirik atau abaikan menengok ke tempat lain. Yang penting ketika sedang sholat kita merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ia sedang memandang kita. Lingkungan yang bersih. Cara khusyuk dalam sholat yang kelima adalah dengan menjalankan ibadah sholat di tempat yang bersih. Usahakan untuk mengerjakan sholat di tempat yang bersih, nyaman dan tenang. Tidak ada suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi. Dalam suasana seperti itu,
Kita akan menciptakan kondisi yang tenang dan khusyuk saat kita sedang sholat. Melupakan kesibukan duniawi. Abu Darda berkata, di antara tanda kefakihan pahamnya seorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu sebelum memulai sholat, agar ketika menunaikan sholat hatinya dalam keadaan fokus dan tidak terganggu oleh pemikiran-pemikiran tentang duniawi. Membayangkan bahwa ini merupakan sholat kita yang terakhir. Cara khusyuk dalam sholat yang ketujuh adalah dengan menganggap ibadah yang sedang kita lakukan adalah sholat kita yang terakhir di dunia. Setiap manusia, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk kematian. Dan selalu mengingat kematian, kita bisa lebih konsentrasi dalam menjalankan ibadah sholat. Syekh Ibnu Mulkin mengingatkan, bila kamu sedang ruku, jangan bayangkan usiamu panjang sampai iktidal. Bila kamu iktidal, jangan bayangkan usiamu berlangsung sampai pada kondisi sujud. Bayangkanlah surga ada di sisi kananmu dan neraka ada di sisi kirimu, sementara sirat di bawah dua telapak kakimu. Jika begini caranya, baru kamu benar-benar sholat. Itulah tadi cara agar sholat kita menjadi khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.